Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk mahasiswa semuanya. Uh, Bertemu kembali kita pada mata kuliah Cross Cultural Understanding. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang language features in communication ya. Jadi kita akan membahas beberapa fitur-fitur dari bahasa dalam bentuk komunikasi ya. Oke, atau dalam dunia komunikasi. Semoga rekan semuanya masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan diberikan kekuatan ya, sehingga dapat belajar dengan baik ya, walaupun secara online. Selanjutnya, oke, baiklah kita masuk kepada topik pembelajaran kita. Kita akan masuk dulu kepada hal yang basic yaitu language. Apa sih itu language? Jadi kalau kita melihat language atau bahasa itu adalah system of conventional spoken, manual sign, written symbol by means of which human being as member of social group and participant in its culture express themselves. Mari kita lihat di sini. Kalau kita bicara tentang bahasa, jadi bahasa itu adalah sebuah sistem ya. Jadi kalau kita mempelajari bahasa berarti kita sedang mempelajari sebuah sistem. Sistem itu apa? Rumus-rumus. Itulah ya. Dalam aturan bahasa itu mungkin kita akan belajar SPOK, subject verb, komplement gitu ya. Jadi ada aturan-aturan berbahasa yang kita pelajari. Dan conventional spoken. Jadi aturan-aturan dari dalam berbicara ya, atau aturan dalam berbicara. Jadi ketika kita menggunakan bahasa, maka kita akan membuat suatu sistem ya dalam proses bagaimana untuk menyampaikannya. Manual. Jadi manual itu maksudnya adalah kita itu menyampaikannya berdasarkan tanda-tanda. Misalnya ketika kita bicara tentang bola ya, atau menembak lah kira-kira seperti itu. Dalam bahasa Inggris, kalau menembak itu kan, kalau dalam American accent, dalam bahasa Inggris Amerika, mereka akan mengenal istilah bang 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 bang, menembak ya. Tapi kalau dalam Indonesia, kalau main tembak itu kita akan bilang dor 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 gitu ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi di Amerika seperti itu, di Indonesia seperti itu juga. Itu nama tanda. Berbeda di antara apa yang diucapkan di Indonesia dan ada yang berbeda juga disampaikan di Barat. Tapi sebenarnya maksudnya sama, yaitu proses menembak ya, seperti itu. Written symbol, jadi simbolnya itu tertulis. Jadi bahasa itu dia memiliki simbol, misalnya seperti huruf A, bagaimana huruf B, seperti kata de, seperti mobil, car, itu harus kita ketahui ya. By means of which human being, yang digunakan oleh manusia. Jadi bahasa itu memang hanya digunakan oleh manusia sebenarnya. Apakah binatang itu berbahasa? Hanya manusialah yang berbahasa. Kalau kita bilang binatang itu berbahasa, maka dia harus mengikuti aturan-aturan seperti itu. Ada enggak sistem di sana? Ketika bahasa binatang itu ada sistemnya, ada aturan di sana, ada tanda-tandanya, gitu ya, itu harus dikembalikan lagi. Jadi yang bahasa itu memang hanya yang ada pada manusia. Jadi selain pada manusia itu bukan bahasa namanya, lebih kepada bunyi-bunyi saja. Manusia tadi itu as a member of social group yang digunakan pada kelompok-kelompok tertentu. Nah, itu sebabnya bahasa Inggris kita itu ataupun bahasa itu dia terbagi kepada daerah-daerah. Nah, misalnya kalau di Inggris kita mengenal istilah British, bahasa Inggris. Kalau di Amerika kita mengenal istilah American English. Kalau kita misalnya pergi ke Australia, kita mendengar istilah Australian gitu ya.
Kalau misalnya ke Malaysia, Malay English, atau ke Singapura, Singaporean English, atau ke India, Indian English. Nah, jadi bahasa Inggris itu dia berada di kelompok-kelompok tertentu. Bisa saja kelompok itu sebuah negara atau pada komunitas-komunitas tertentu. Nah, and participant in its culture. Jadi berada pada budaya mereka sendiri. Jadi ketika seorang itu berbicara, menulis, itu dia memasukkan unsur budayanya di sana. Nah, ketika misalnya seseorang yang ahli dalam menulis seperti William Shakespeare gitu ya, mungkin teman-teman baca novelnya, di sana dia menyampaikan kalau pernah mendengar istilah what is in a name, itu artinya apalah sebuah nama, itu William Shakespeare yang mengeluarkan itu ya, proverb, ungkapan seperti itu. Jadi maksudnya sebuah bahasa itu disampaikan ada unsur budayanya di sana. Misalnya, kenapa orang Inggris itu lebih menggunakan modal dia ketimbang orang Amerika? Karena kalau kita milik di sana, orang Inggris itu dia memang memiliki strata sosial. Jadi dalam negara Inggris mereka memiliki strata sosial, ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Di antara kelas-kelas tersebut itu berbeda cara pengucapan bahasa Inggrisnya. Kenapa di Amerika itu hampir tidak ada penggunaan modal? Karena dalam bahasa Inggris Amerika mereka mengenal istilah everybody is equal. Semua orang itu sama. Akibatnya apa? Tidak atau jarang sekali atau agak susah kita mendengarkan orang Amerika itu berbicara tentang modal. Kalaupun ada modalnya modal sederhana saja seperti can gitu ya, can, will, gitu-gitu saja, atau jarang sekali menggunakan modal karena langsung saja. Tapi kalau pada British, nanti kita akan mendengarkan kalau teman pergi ke Eropa itu akan lebih banyak mendengarkan istilah penggunaan modal. Misalnya would you mind, itu akan lebih banyak kita mendengarkannya. Kenapa? Karena mereka menganggap kita itu berbeda. Jadi kalau teman nanti ke Eropa, pelajarilah modal, karena modal itu sana sungguh penting sekali. Karena ke dalam kehidupan di negara Eropa, mereka mengenal istilah strata seperti itu. Tapi kalau teman di Amerika, mungkin modal itu tidak begitu penting ya. Itu bedanya. Jadi ada unsur budaya yang masuk di sana. Ada di sana yang harus kita pahami. Selanjutnya, express themselves. Jadi bagaimana bahasa itu diekspresikan oleh penuturnya sendiri. Seperti itu ya. Jadi bagaimana misalnya seseorang bertutur dengan baik ya tergantung dari budaya mereka atau negara mereka sendiri. Cobalah teman-teman lihat misalnya seperti film James Bond gitu ya. Itu kan film-film yang Inggris punya gitu ya. Cobalah teman bandingkan dengan film-film Amerika. Bagaimana bentuknya? Bagaimana kata-kata sumpah serapahnya, mana lebih banyak? Di Inggris juga ada banyak sumpah, ada juga sumpah serapahnya, tapi kalau di Amerika itu lebih banyak lagi. Jadi ada banyak hal yang kita pertimbangkan ketika kita berbicara mengenai budaya dalam bahasa itu sendiri. Jadi bagaimana cara mereka mengekspresikan bahasa mereka itu tergantung dari budaya mereka sendiri. Jadi bagaimana nanti kita teman-teman nanti misalnya berbicara itu tergantung dari budaya kita di rumah seperti apa. Kalau misalnya di rumah kita diajarkan sopan santun, tutur kata yang baik-baik, maka nanti ketika kita bicara maka sopan santun itulah yang muncul. Karena itu karakternya yang keluar. Ketika kita di rumah biasanya tidak diajarkan sopan santun, terus nada-nadanya keras-keras semua gitu ya, tidak ada penghormatannya, nanti dalam berbicara ya itu akan terjadi. Karena lingkungan itu dia akan mempengaruhi dari bagaimana bahasa itu diekspresikan.
Oke, fungsi dari bahasa tadi sebagaimana dibahas, ini jelas untuk komunikasi ya. Untuk komunikasi, ekspresi, menjelaskan tentang identity, siapa kita. Jadi itu sebabnya kalau ada istilah mengatakan kalau kau bicara maka rahasiamu akan terbongkar. Atau artinya apa? Ketika kita berbicara, orang akan langsung identify where she came from atau where she come from. Nah, jadi orang akan langsung tahu, oh ini orang Preman lagi ngomong nih. Oh ini orang Pekumbuh nih. Nah, ini orang Kuranji ngomong nih. Nah, ini orang Pesisir Selatan ngomong nih. Itu jadi apa? Jadi identity dia. Jadi ketika kita bicara itu, kita akan langsung mengeluarkan identitas kita. Nah, itu susah dia dalam bicara itu. Kenapa? Identity kita akan masuk di sana. Jadi walaupun kita akan bisa membuat dia standar, tidak kelihatan identity, tapi akan sungguh sangat jelas sekali. Identity kita tuh akan keluar. Misalnya ketika kita bicara, teman-teman mungkin ada mendengarkan lagu India ya, lagi booming ya. Lagu Bon Jovi ya, It's My Life, Sandaru Sasara ya. Coba kita lihat kan trending videonya. Itu bagaimana cara dia menyanyikan lagu It's My Life ya, dengan gaya identity dari Sri Lanka atau bahasa India gitu ya. Silakan nanti lihat di YouTube ya kalau ada yang bisa akses. Nah, itu dia menjelaskan identity dia. Nah, itu berasal dari negara dia, ya. Nah, selanjutnya ada play atau drama ya, atau komunikasi atau dialog lah kira seperti itu. Selanjutnya ada imaginative expression. Nah, jadi imajinasi, khayalan ya. Bagaimana kita mengkhayal ya. Nah, kalau film-film Inggris, itulah coba teman-teman lihat kan lebih banyak dia kerajaan gitu ya. Kerajaan yang banyak. Kalau kita melihat Amerika apa yang banyak? Tokoh-tokoh hero yang banyak ya. Jadi bagaimana mereka mengekspresikan itu tergantung dari latar belakangnya. Kalau dia Inggris, nah itu kenapa dia banyak bercerita tentang kerajaan, karena memang dari awalnya memang mereka itu suatu bentuk kerajaan. Ya, jadi mereka mempertahankan sampai sekarang bentuk negara mereka itu adalah kerajaan seperti itu, walaupun ada pemerintahan yang republiknya atau kepala negaranya, tapi yang paling penting itu juga adalah yang kerajaan itu. Nah, gitu ya. Kenapa misalnya orang Amerika itu agak jarang membahas film kerajaan? Kenapa dia butuh hero? Kenapa? Karena dalam darah orang-orang Amerika itu mereka butuh sosok pahlawan. Mereka butuh menjadi seorang pahlawan dalam diri mereka itu. Konsep pahlawan bagi mereka itu sungguh sangat penting. Jadi penting pahlawan itu bagi mereka itu menjadi dasar bagi mereka untuk hidup. Nah, jadi coba teman lihat dalam film-film Amerika. Yang paling banyak itu adalah tokoh-tokoh kepahlawanan itu. Mereka mencoba membentuk karakter kita atau membentuk karakter penonton bahwasanya ini adalah karakter-karakter orang Amerika. Misalnya yang rajin, yang tangguh ya, sanggup menerima beban, cobaan gitu ya. Nah, jadi itulah yang akan mereka coba ekspresikan dalam diri mereka. Kalau kita mencoba melihat dalam Indonesia gitu ya, bagaimana seorang dalam negara Indonesia mengimajinasikan karyanya, kalau kita lihat itu kadang-kadang agak campur, kadang-kadang kita lebih horor ya, lebih banyak menakutkannya kita Indonesia ini. Akibatnya apa? Banyak yang laris itu misalnya yang film-film horor gitu ya, kata-kata yang nak senonoh gitu. Kenapa? Karena dalam konsep kita seperti itulah imajinasi orang-orang Indonesia. Berbeda. Konsep di otak kita itu berbeda tiap negara seperti itu. Coba kita lihat betapa butuhnya orang
Indonesia dengan hal yang lucu-lucu seperti itu. Begitu banyaknya. Hingga tidak bisa membedakan mana yang formal dan informal ya. Nah, jelas seperti itu. Jadi itulah imajinasi mereka. Imajinasi orang-orang Indonesia berbeda dengan orang Amerika dan orang Inggris. Jadi daya nalarnya mereka beda ya. Nah, dan emotional release, bagaimana cara melepaskan emosi mereka. Nah, gitu ya. Bagaimana cara melepaskan emosi. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang emotional release. Nah, kalau misalnya pada orang-orang Inggris, mereka lebih misalnya kalau ingin melepaskan beban emosi mereka, mereka misalnya pergi traveling, jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Mereka pergi kemana-mana untuk berkomunikasi dengan orang lain atau menghabiskan diri atau menyendiri. Nah, seperti itu ya. Kalau orang Amerika, bagaimana cara mereka untuk pergi emotional release? Nah, kalau Amerika itu lebih banyak menghabiskan waktu di hiburan malam. Nah, itu judi-judi. Nah, itu sebabnya berbeda dia kalau di Inggris dan Amerika. Jadi kalau di Amerika itu lebih banyak hiburannya. Kenapa? Di sana tuh lebih butuh dia hiburan seperti itu. Judi, hiburan malam, pub, club. Nah, itu yang terjadi. Karena di sana itu seperti itulah orang Amerika untuk emotional release-nya. Menghilangkan beban emosi mereka. Nah, kalau kita melihat misalnya pada negara Inggris, bagaimana cara mereka? Mereka juga ada pub, ada klub seperti itu ya, party paling sering. Tapi mereka lebih banyak traveling, ya, jalan-jalan ya. Nah, traveling itu sebenarnya kalau kita melihat dari beberapa traveler atau backpacker, banyaklah dari negara Eropa itu. Mereka hobi jalan-jalan ya, melepaskan diri ya. Nah, itu beda dengan negara Amerika. Nah, kalau kita masuk kepada negara Indonesia, nah bagaimana cara kita orang Indonesia melepaskan emosi kita? Nah, itu yang kadang-kadang susah. Mungkin teman-teman bisa jawab sendiri nanti ya. Oke, typically people acquire a single language initially. Jadi pada dasarnya bahasa itu didapatkan seseorang itu melalui satu bahasa. Jadi pertama kali itu orang atau manusia itu dia akan memahami satu bahasa, single language. Nah, itulah namanya mother tongue, bahasa tubuh mereka itu. Ya, jadi bahasa ibu ya, bahasa ibu. Jadi ketika mereka bicara semenjak mungkin dalam kandungan gitu ya, ketika mereka lahir, anak-anak gitu ya, sampai mereka remaja, nah, mungkin mereka mengenal satu bahasa saja. Jadi misalnya ketika adik-adik kita misalnya ada yang tidak pandai bahasa Minang, berarti dalam keluarga kita berarti selalu kita mengajarkan bahasa Indonesia. Akibatnya apa yang terjadi? Tidak pandai dia bahasa Minang. Walaupun nanti dia akan bisa pandai bahasa Minang, tapi dia akan beda dalam pengucapannya. Ada juga anak-anak itu yang memang bahasa Minang diperkenalkan oleh keluarganya dahulu. Baru bahasa Indonesia. Akibatnya bahasa Indonesianya agak lucu bunyinya. Cara pengucapan mereka, cara penggunaannya lucu. Nah, jadi pada dasarnya manusia itu pertama kali mengenal satu bahasa. Nah, jadi kalau kita bahasa pertama kita? Nah, bahasa pertama kita kalau kita pada budaya Minang tentu bahasa Minang ya. Nah, tapi pada anak-anak sekarang mungkin bahasa pertama mereka itu adalah bahasa Indonesia. Nah, beda ya. Nah, karena sekarang kalau kita lihat anak-anak kan orang tuanya lebih banyak mengajarkan bahasa Indonesia ketimbang bahasa Minang ya. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Language death namanya, kematian dalam sebuah bahasa. Lambat laun nanti bahasa Minang ini akan hilang sendiri. Kenapa? Karena tidak ada lagi orang makainya. Jadi bahasa itu masih akan ada kalau ada penggunanya. Selanjutnya adalah second language. Second language itu apa? Bahasa pendukung. Bahasa pendukung dia jadinya. Jadi
Setelah dia menjadi bahasa kedua, nah bahasa itu paling banyak juga digunakan dalam bentuk komunikasi. Kalau kita melihat negara Malaysia, itu bahasa kedua mereka itu adalah English. Gitu ya. Nah, bahasa kedua mereka itu adalah English. Kalau pada kita yang mungkin umur yang 25-an gitu ya, 20, itu mungkin bahasa kedua kita itu adalah bahasa Indonesia, atau bisa saja teman-teman belum memiliki bahasa Minang bahasa keduanya, tergantung bagaimana proses dalam keluarganya seperti itu. Jadi kalau anak-anak yang sudah mempelajari bahasa Inggris, misalnya anak-anak di luar negeri, tentu mereka sudah fasih dalam bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena memang semenjak dari kecil mereka itu sudah mengenal bahasa Inggris. Jadi mereka tidak begitu susah untuk mengenal bahasa Inggris. Walaupun mereka seperti itu anak-anak, tapi tetap saja ketika mereka sudah besar atau dewasa, dalam ujian sendiri itu juga ada ujian bahasa Inggris. Nah, jadi kalau teman nanti pergi ke Eropa, walaupun orang Inggris itu sendiri, Amerika itu sendiri, mereka juga ada ujian bahasa Inggrisnya. Itu soalnya kita mengenal istilah TOEFL ya, atau IELTS gitu ya, atau TOEFL IBT ya, gitu ya, atau paper atau TOEIC. Itulah sebenarnya bahasa Inggris standar seperti itu. Kenapa? Karena di dalam prosesnya komunikasi kadang-kadang kita terhubung dengan konteks ya, konteks daerah. Misalnya kadang-kadang bahasa kita menjadi kacau. Kenapa? Karena lingkungan tempat tinggal kita ada kata-kata yang tidak bagus. Kadang-kadang itu masuk kepada bagaimana proses kita berkomunikasi. Kalau misalnya keluarga kita broken home, tentu bahasa kita akan bermasalah nanti seperti itu ya. Nah, jadi kalau dia foreign, itu lagi bahasa asing dia jatuhnya. Dalam bahasa, kalau kita melihat pada negara Indonesia, bahasa Inggris ini adalah foreign language bagi kita, bukan bahasa kedua. Tapi kalau dia sudah lancar, kalau pada beberapa orang yang di Jawa atau Chinese, itu mungkin bahasa Inggris itu sudah bahasa kedua bagi mereka. Tidak lagi bahasa asing ya. Nah, jadi kalau teman misalnya nanti bekerja di perusahaan-perusahaan internasional atau multinasional, jadi bahasa yang akan dipakai itu adalah bahasa Inggris sebagai bahasa keduanya di samping bahasa Indonesia, dan bahkan mungkin kalau teman nanti perusahaannya perusahaan asing, maka bahasa Inggris lah yang menjadi dasarnya. Nah, jadi itulah sebabnya first language, second language, and foreign language. Jadi untungnya orang luar itu mempelajari bahasa Inggris karena itu adalah bahasa ibu mereka. Bagi pada negara selain Inggris, Amerika, dan Australia, itu menjadi second language, jadi bahasa kedua bagi mereka. Kalau pada bahasa negara Indonesia menjadi bahasa asing jadinya. Gitu ya. Itu level-level tingkatannya. Selanjutnya, apa itu parol and lang? Jadi ada fitur bahasa dalam proses komunikasi itu namanya parol and lang. Parol itu the way of a particular person speak. Jadi bagaimana cara seseorang itu berbicara. Itu dipengaruhi oleh internal and external factor. Jadi parol itu bagaimana sebuah bahasa itu diucapkan oleh seseorang. Misalnya apa dipengaruhi oleh internal faktor dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bibirnya sumbing gitu ya, atau hidungnya bermasalah gitu ya, ataupun giginya yang sudah copot gitu ya, atau lidahnya yang agak pendek gitu ya, itu akan mempengaruhi dari bagaimana cara pengucapan dari bahasa itu sendiri. Seperti Komeng kan agak sengau dia agak ke hidung dia bicara. Kenapa? Internal factor, ada kesalahan pada
bagian tubuh dari dia seperti itu. Oke, nah jadi ada juga orang terpengaruh kepada tempat tinggal. Nah, sama seperti saya bilang dulu, kalau misalnya seorang yang sering bekerja di tempat keramaian, maka cara bicara mereka tuh pasti keras-keras. Keras-keras ya. Tapi kalau orang yang terbiasa bekerja atau berada pada lingkungan yang diam, tenang, itu dia akan bicara agak lambat. Nah, jadi cara bicara kita itu, cara mengungkapkan sesuatu itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari seseorang tersebut. Internal itu pada dirinya, dan eksternal faktor itu di luar dari dirinya. Nah, yang manakah yang paling banyak? Yang tentu saja yang paling banyak itu adalah faktor eksternal. Kenapa? Karena setiap kita pergi keluar berkomunikasi, maka faktor eksternal itu dia akan masuk kepada kita. Misalnya, ketika kita bicara dengan seorang perempuan, itu akan langsung mempengaruhi cara bicara kita. Ketika kita bicara dengan seorang gay, mungkin kita agak emosian melihatnya gitu ya. Misalnya nanti teman misalnya kalau menemukan di luar negeri itu ada orang yang marah-marah, mungkin ya orang-orang rasis, itulah terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak suka dengan orang tersebut, cara bicara mereka itu. Nah, jadi ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi ketika kita itu bicara. Misalnya ketika kita bertemu dengan bos kita, tentu nada bicara kita agak beda ya. Nah, kalau misalnya kita bicara kepada anak buah kita, tentu cara bicara kita agak keras boleh, karena kita adalah pimpinan, gitu ya. Nah, tapi kalau anak buah, nggak bisa dia bicara keras sama pimpinannya. Kenapa? Takut akan dipecat. Nah, jadi itu eksternal faktornya nanti itu. Jadi sama seperti tadi pada negara Inggris. Kenapa negara Inggris tuh mereka jarang dalam bicara keras-keras? Kenapa? Karena mereka itu memang awalnya itu adalah kerajaan. Kerajaan. Jadi orang-orang di bawah itu, level-level bawah, ya memang jarang sekali mereka itu yang bisa menatap langsung mata orang gitu ya, ataupun bahasa tubuh kalangan bawah berbeda dengan kalangan atas gitu. Karena dari dulu konsepnya sudah terbangun seperti itu. Nggak bisa ya. Sama dengan misalnya kalau kita melihat konsep-konsep dalam kerajaan misalnya seperti Jogja ya. Kalau sudah abdi seperti itu dia akan berbeda cara bicaranya dengan kasta kesatria, kasta brahmana seperti itu. Jadi beda dia cara berbicaranya. Jadi ketika kita bicara, maka kita akan dipengaruhi oleh dua tadi, internal. Beruntunglah teman-teman mungkin dalam berkomunikasi teman-teman diberikan rahmat oleh Tuhan, kelengkapan dari proses speech organ ya, alat bicara kita, hidung kita tidak ada bermasalah, tidak ada yang aliran nafasnya tidak ada terganggu, bibirnya aman, tidak ada sumbing, giginya bagus ya, lidahnya tidak pula pendek gitu ya, terus nggak sakit misalnya di kerongkongan atau giginya tidak ada yang copot. Kalau sudah seperti itu rahmat Tuhan, maka teman-teman akan bagus dalam berbicara. Tapi jika ada yang bermasalah, misalnya copot saja gigi depan 2, maka huruf T seperti tenggo itu tidak akan bisa kita sebutkan. Itu akan bermasalah dia. Kalau bibir kita yang sudah bermasalah, susah juga nanti ya dalam bicara. Itu parole. Bagaimana cara kita atau particular person speak, orang-orang tertentu berbicara. Selanjutnya ada lang. Lang itu system of rule that makes it possible for a person to know how to speak. Jadi lang ini adalah aturan berbicara. Aturan berbicara. Ini yang harus kita pahami ya. Seperti contoh seperti ini. Kalau dalam bahasa Indonesia, ketika kita ingin menyampaikan, maka saya dan ayah saya pergi ke pasar setiap hari Minggu.
Nah, itu model cara kita dalam membuat kalimat. Saya kita tuh di awal. Saya dan ayah saya pergi ke pasar setiap minggu. Tapi dalam bahasa Inggris atau aturan berbahasa Inggris, I itu tak boleh di depan. I itu di paling belakang. Jadi misalnya my father and I, seperti itu cara prosesnya. Itu adalah aturan dalam berbahasa Inggris. Nggak bisa atau nggak berterima dia I and my father, nggak pernah ada itu dalam bahasa Inggris. Walaupun sama levelnya N ya, teori N, tapi nggak berterima seperti itu. Ya, nggak berterima dia walaupun itu betul secara grammar, tapi secara budaya itu nggak berterima. Itulah aturan dalam berbahasa sendiri. Kita harus paham itu ya. Jadi ada aturan-aturan berbicara yang harus kita pahami. Misalnya seperti tenses ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris tensesnya jelas dia. Ketika dia menggunakan time signal today atau now, right now atau will, itu jelas apa yang dilakukannya. Kalau pada bahasa Indonesia, maka kita harus tambahkan dia. Misalnya seperti akan gitu ya. Sudah atau besok, itulah penanda time signal pada bahasa kita. Nah, kalau misalnya seperti verb, dalam bahasa Inggris sendiri tentu teman-teman sudah paham ya, ada verb 1, verb 2, verb 3 seperti itu. Dalam bahasa Indonesia tidak ada seperti itu, verb 1, verb 2, verb 3 tidak ada. Nah, kita tidak pernah mengenal istilah itu. Tapi dalam bahasa Inggris mereka mengenal istilah itu. Oke, nah jadi itu semua kita harus pahami. Ya. Kalau kita memang pergi ke luar negeri nanti teman-teman, ya tentu harus pahamilah tenses itu. Mana yang present itu, mana yang past, mana yang future. Nah, itu tentu harus dipahami dengan baik. Nah, tidak bisa kita menggunakan konsep bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris yang kacau dia jadi nanti. Itu yang terjadi ya. Orang akan bisa salah paham. Untung saja nanti orang akan paham dengan apa kita sampaikan. Tapi kadang-kadang nanti teman-teman akan bermasalah dalam proses komunikasi. Kenapa? Itu saya bilang tadi, ketika kita bicara, kita sedang membawa budaya kita dalam proses komunikasi tersebut. Jadi parallel adalah cara mengungkapkan kata-kata tersebut. Kalau lang itu adalah sistem atau aturan dari berbahasa itu sendiri. Bagaimana dengan intonation, accent, dan dialect? Nah, kalau kita bicara tentang intonation itu adalah tone. Nah, tone ya. Changing pattern produced by speaker on pronouncing the utterance and parts. Jadi intonasi itu adalah suatu pola perubahan nada yang dihasilkan oleh seorang pembicara ketika dia mengucapkan sebuah ujaran atau bagian lainnya. Itu intonasi, penekanan dia, tone-nya. Jadi perubahan nada. Oke, nah, jadi misalnya seperti ketika kita mengucapkan advertisement, gitu ya. Nah, itu ada penekanan di sana, ada intonasinya di sana. Oke, nah, ada yang berubah ketika kita mengucapkan itu. Misalnya seperti sayuran. Tidak pernah sayuran itu bahasa Inggrisnya adalah vegetable, tidak pernah ada itu. Nah, bahasa Inggris yang betul itu adalah vegetable. Kita tekan di sana ada vegetable. Nah, itu intonasinya, penekanannya vegetable. Jadi keras dia ke atas, naik, veg-nya itu turun ke bawah. Vegetable. Ya. Atau misalnya hari Rabu. Wednesday. Tidak pernah bahasa Inggris itu adalah hari Rabu itu Wednesday. Tidak pernah ada itu. Wednesday. Itu cara pengucapan yang betulnya. Wednesday. Naikkan ke atas dia, baru turun lagi. Wednesday. Itu perubahan pola nada ya, perubahan nada yang dihasilkan ketika kita bicara. Tapi apakah ada yang berubah bicaranya? Tidak seperti itu, ada banyak juga. Kadang-kadang ada yang mengatakan Wednesday, bisa juga ya. Itu tergantung dari bagaimana
konteks komunikasinya. Bagaimana dengan accent? Accent itu stress or diacritic sign different language variation from the standard, especially in pronunciation. Jadi accent itu variasi bahasa ya, variasi bahasa yang berbeda cara pengucapannya dari yang standarnya. Misalnya seperti yang itu tadi, ada British accent, ada American accent, ada Australian accent. Itu dia. Jadi bagaimana cara dia mengungkapkan sesuai dengan budaya mereka. Ada penekanan sendiri ya. Berbeda dari yang standar mereka sendiri. Bagaimana orang India dalam berbahasa Inggris itu adalah accent dia. Jadi Malay itu adalah accentnya, Singapura itu accent sebenarnya, ya. Kalau kita bahas tentang dialek, apalagi itu dialek, different language variation based on the user, a group language in certain group. Nih dialek itu bagian dari bahasa yang digunakan oleh beberapa pengguna ya, beberapa pengguna ataupun sekelompok orang yang menggunakan bahasa dalam area-area tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Oke, misalnya seperti bahasa Minang. Ketika bahasa Minang itu jatuh ke orang Payakumbuh, itu dialeknya di sana keluar. Misalnya seperti orang Akuranji ya, Akuranji ngomong dia. Misalnya seperti Abeh Pade di Jawai. Itu ya, ada bunyi seperti itu. Itulah dialeknya, gaya bicaranya itu. Atau seperti orang Periaman ya, Wayo, seperti itu ya. Itu adalah dialek mereka, gaya dari bahasa Minang itu sendiri. Yang digunakan hanya dikenal di daerah itu saja. Tidak sama di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Misalnya seperti ada pepaya gitu ya. Ada yang mengenal pepaya itu adalah batih gitu ya. Ada yang menggunakan sampelo gitu ya. Jadi ada banyak tempat gitu ya yang berbeda dia, padahal sebenarnya maksudnya sama, itu dialek itu. Jadi berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, walaupun dia mengacu kepada satu benda. Itu dialek itu. Jadi dia digunakan oleh satu atau area-area tertentu, digunakan oleh pengguna tertentu. Oke, itu dia. Itu beda antara intonasi, accent, dan dialek. Dan how to relate? Bagaimana sih cara menghubungkan antara bahasa dengan komunikasi atau keahlian komunikasi? Ini yang paling penting. Jadi dalam proses komunikasi teman-teman, nanti kalau seandainya pergi ke luar negeri itu, yang paling penting itu pertama kali itu adalah emotional intelligence. Emotional intelligence itu yang penting ketika kita berkomunikasi. Jadi bukan IQ ya, bukan intelligent question ya, tapi lebih kepada emotional intelligence, keahlian kita dalam mengontrol emosi kita. Oke, jadi bagaimana kita melihat keadaan gitu ya. Kalau orang misalnya lagi sibuk, tentu kita pandai-pandai dalam menggunakan bahasa. Bagaimana cara menyapanya? Kalau misalnya orang lebih dewasa daripada kita, apa panggilannya? Apakah kita pakai sir? Apakah kita pakai mister? Itu namanya emotional intelligence. Apakah ketika kita bicara itu harus menggunakan modal atau sapa dulu atau bagaimana? Apakah kita akan menggunakan hello atau hi? Tergantung, itu emotional intelligence itu namanya. Bagaimana cara kedewasaan kita dalam berpikir itu kita ungkapkan dalam proses komunikasi. Itu emotional intelligence. Itu kematangan dalam berpikir. Bukan kemampuan otak, itu beda. Emotional intelligence itu adalah kematangan kita dalam berpikir. Itu biasanya kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman. Kita akan mungkin ada mendapatkan kesalahan dulu, ya, pengalaman orang lain. Itulah emotional intelligence itu.
Jadi emotional intelligence itu penting dalam proses komunikasi. Kita bagaimana cara melihat kondisi. Bagaimana cara membuat orang tuh ngomong atau berbicara dengan kita, atau bagaimana cara kita memulai percakapan. Itu emotional intelligence seperti itu. Selanjutnya cohesion and clarity. Jadi itu lebih pada berkesinambungan. Jangan sampai ketika kita bicara itu jaka sembung bak golok ya. Tidak nyambung dengan apa yang orang sampaikan dengan kita. Akibatnya apa? Orang emosian gara-gara kita. Ya seperti Bolot lah kasusnya ya. Haji Bolot ya. Kalau Haji Bolot itu kan memang dibuat ya. Tapi kalau dalam proses komunikasi, kalau seperti itu kejadiannya, itu bisa bermasalah. Nyambung dia antara pertanyaan dengan jawaban. Jadi berkorelasi dia berdua. Jelas ketika kita bicara itu. Ketika kita menyampaikan pertanyaan, jelas pertanyaannya apa. Ketika kita menyampaikan informasi, jelas informasinya apa. Jadi kejelasan dan kesinambungan antara apa yang kita sampaikan, urutan itu jelas. Jadi ketika nanti teman misalnya bekerja atau interview dalam suatu perusahaan, cohesionnya itu harus jelas. Jadi bicara kita itu ada awalnya, ada isinya, ada penutupnya. Jelas urutannya seperti itu. Ada pondasi atau dasarnya ketika kita bicara. Jangan langsung saja jumping. Atau tidak kita tutup, itu bermasalah juga, berarti sopan santun kita bermasalah. Selanjutnya adalah friendliness, artinya ramah tamah lah ya. Ramah tamah itu lebih kepada kesopanan kita ya. Kesopanan dalam berbicara. Mana lebih tepat ketika kita menggunakan modal atau tidak menggunakan modal kita dalam bicara. Kalau pada first impression atau kesan pertama, tentu kita lebih menggunakan modal ya. Modal yang sopan, politeness strategis namanya. Kita harus tahu bagaimana cara berbicara dengan tingkat kesopanan seperti itu. Itu awal-awal. Tapi misalnya kalau sudah kita dekat ya, sudah lama kita mungkin berhubungan gitu ya, maka nanti akan berkurang dia politeness strategis itu. Kesopanan sudah mungkin akan kurang ya. Kalau dulu kita biasanya menggunakan would you mind gitu ya. Nanti kita akan mencoba can lagi ya, atau will seperti itu. Atau bahkan tidak menggunakan modal lagi. Kenapa? Kita sudah dekat ya. Kalau sudah dekat, sopan santun dia akan berkurang seperti itu. Jadi kalau ada jarak, distance, dengan solidarity itu bedanya. Kalau solidarity muncul, maka aturan dia akan berkurang, power akan berkurang. Tapi kalau yang powernya yang kita tunjukkan, maka nanti modal akan muncul, modal sopan itu akan muncul. Jadi dalam berbicara friendliness ya, ramahlah dalam nada kita, ekspresi kita ya. Jadi dalam berbicara itu jangan wajah kita itu seperti wajah yang tidak ramah ya. Ingat dalam luar negeri itu banyak sekali orang-orang yang rasis kadang-kadang ya. Melihat kita bicara, bentuk kita, cara kita merespon itu bisa meningkatkan emosi seseorang itu dalam berkomunikasi. Number 4, confidence. Ini penting. Percaya dirilah ketika kita ngomong. Ya walaupun kita nanti akan ada salah-salah atau gagapnya, nervousnya, tapi paling tidak kita harus confidence dalam berbicara itu. Jelas, yakin dengan apa yang kita sampaikan. Jadi jangan sampai gagap, tidak lancar, seperti itu ya. Itu akan mengakibatkan susah dalam proses komunikasi. Selanjutnya empathy. Empathy ini adalah berempati kita dalam proses komunikasi. Maksudnya seperti ini. Ketika orang lagi curhat tentang ada kecelakaan atau sebagainya, maka nada bicara kita juga nada yang berbau kesedihan seperti itu. Ketika orang lagi bicara tentang kebahagiaan, pesta seperti itu, tentu mood kita, tone yang akan kita keluarkan tentu yang bahagia pula. Jadi empati itu disesuaikan dengan kondisinya. Jangan sampai terbalik. Orang sudah menceritakan kebahagiaannya, sudah ketawa-ketiwi, kita sendiri menangis. Atau nada kita seperti orang lesu, lemah, itu bermasalah dia. Kita tidak berempati namanya itu.
tidak perasaan, itu kata kasarnya ya. Jadi berempatilah terhadap apa yang disampaikan sesuai dengan konteksnya. Ya, kalau dia misalnya teman-teman nanti wawancara bekerja, kalau dia misalnya menyebutkan prestasi perusahaannya, maka kita berempati ya, menunjukkan bahwasanya kita lagi mendengarkan. Kita ikuti dengan misalnya, oh ya, that's good. Nah, kita berikan pujian-pujian seperti itu. Maksudnya apa? Kita memang berempati dengan apa yang sedang disampaikan. Jangan ketika dia menyampaikan sebuah prestasi perusahaannya, terus nada kita atau kita diam saja, atau kita tidak melihat dia, maka artinya itu tidak berempati sama dia. Maka percakapan akan selesai. Orang akan jadi ilfil. Gitu ya. Number 6, respect. Ini penting. Respect itu adalah penghargaan. Personal addressing. Bagaimana teman-teman menghargai orang itu ya. Laki-laki, Mister atau Sir, kalau perempuan apa levelnya, atau Miss, Mrs, Madam, itu atau Lady kah. Hargailah seperti itu ya. Atau penggunaan modal gitu ya, harus jelas. Kepada orang tua gunakanlah kata please gitu ya. Ajarkanlah sopan santun gitu ya. Itu respect dalam berkomunikasi. Kalau kita ada penghargaan, orang juga senang berkomunikasi sama kita. Kalau mereka merasa dihargai, mereka akan tetap komunikasi itu jalan. Tapi kalau tidak ada penghargaan lain, tidak akan mungkin sebuah komunikasi itu akan berjalan. Ujungnya dipukul kita ya. Berkelahi. Jadi kenapa? Respect itu tidak ada. Sudah hilang dia. Dan ketika kita proses komunikasi, listening. Ini penting ya. Jangan memotong pembicaraan orang. Jadi kalau orang bicara, dengarkan dulu. Kalau nadanya sudah nada mau selesai, barulah kita nanti merespon. Biarkan saja dulu. Misalnya ketika dia lagi curhat kah, atau bicara, dengarkan dulu. Jangan dipotong walaupun kita sudah tahu jawaban. Itulah etika dalam berbicara itu. Listen ya. Listen. Kalau dalam bahasa Minang mengangu dulu ya. Dengarkan dulu. Jangan ngomong dulu, itu terbalik ya. Ngomong dulu baru kita mengangu. Itu enggak salah jadinya. Jadi tenang, listen, dengarkan dulu apa yang disampaikan. Then you respond for that. Ya. Merespon kita dengan apa yang kita sampaikan. Jadi perbaikilah telinga, bersihkan telinga ya. Jangan nanti kita cantik tapi telinga kita bermasalah, dipecat juga kita ya. Lain kata bos, lain pula yang kita ambilkan. Itu kena pecat kita, telinganya bermasalah ya. Next, open-minded. Open-minded ini pemikiran terbuka. Ingat di luar negeri itu ada begitu banyak hal yang mungkin teman-teman berbeda secara budaya. Gitu ya. Misalnya nanti teman akan melihat bagaimana cara orang berpakaian, cara orang misalnya minum, cara orang melepaskan emosi mereka. Kita cobalah pemikirannya terbuka. Ini yang kadang-kadang nggak susah ya. Kalau teman-teman misalnya pemikirannya sempit atau melihat semuanya sudah haram saja, ya susah dia nanti. Tapi cobalah teman-teman berpikiran agak sedikit terbuka melihat kehidupan ini. Ya, semuanya boleh kita ikuti, tapi yang penting itu jangan sampai agama kita, tauhid kita bermasalah nanti itu. Ya, agama, tauhid itu jelas satu hal yang pasti, tidak boleh diganggu orang. Tapi kalau misalnya ada perubahan-perubahan dalam gaya hidup, itu mungkin tergantung saja misalnya dengan bagaimana kondisi suatu negara. Contoh misalnya, kalau teman misalnya nanti pergi ke Taiwan, itu mencari nasi di sana susah sekali. Orang lebih banyak menggunakan makan roti di sana. Apakah kita marah pula kepada mereka tidak punya nasi?
Kan nggak mungkin seperti itu ya. Nah, terus misalnya nanti teman melihat ada makanan babi sana yang mereka hidangkan ya, apakah kita marah-marah pula di kedai mereka? Kan nggak mungkin. Nah, kita pilihlah makanan-makanan yang halal. Nah, walaupun makanan halal itu susah mencari di luar negeri itu, tapi kita tetap harus bisa mencarinya. Kalau enggak, teman-teman ya harus bisa masak sendiri di rumah. Nah, pemikiran terbuka itulah yang harus kita pahami. Ya, jangan mentang nanti misalnya kita enggak boleh ngomong dengan orang kafir gitu ya. Orang enggak boleh orang di luar bicara dengan orang di luar agama Islam itu sudah susah kita dalam kehidupan seperti itu. Nggak bisa kita pergi ke luar negeri itu. Ya, kalau pemikiran kita sempit, nah selesailah semuanya. Mati kita nanti di luar negeri itu. Jadi kalau teman pergi ke luar negeri itu nanti cobalah pemikiran terbuka, jangan sempit. Ya, kalau itu tidak ada hubungannya dengan agama tauhid teman-teman, itu boleh nanti you adjust ya, kita sesuaikan dengan kondisi di sana. Tapi kalau misalnya agama tauhid kita yang dipertanyakan atau baru jangan ikuti. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah tone voice. Tone voice itu sama dibahas juga seperti tadi. Bagaimana nada suara kita. Kalau nada kita misalnya take order, mendengarkan perintah gitu ya, bagaimana nadanya gitu ya. Kalau misalnya memberikan pendapat bagaimana nadanya gitu ya. Kalau sedih bagaimana gitu ya, kalau bahagia bagaimana, itulah tone of voice itu. Gitu ya. Dan yang terakhir, asking good question. Nah, ini hati-hatilah ketika kita dalam bertanya. Kadang-kadang ketika kita bertanya itu menurut kita sopan, tapi bisa saja nanti itu bukan sopan. Ketika teman-teman nanti misalnya dalam proses bertanya pada orang bule gitu ya, atau orang barat luar negeri itu, janganlah bertanya hal-hal yang pribadi untuk first meeting. Itu tidak boleh. Menanya agamanya, menanya umurnya, menanya apakah dia sudah bekerja atau belum, gitu ya, menanya hobinya, itu personal things. Itu tidak usah teman-teman tanyakan terlebih dahulu ya, apakah dia sudah punya pacar, menikah. Kalau kita kan pertanyaan pertama kita itu kan itu ya. Jadi akibatnya apa? Orang merasa terganggu di sana. Di luar negeri itu kalau merasa terganggu mereka dengan apa yang kita lakukan, mereka bisa saja melapor kepada polisi. Dan kita bisa tangkap untuk itu. Ketika seorang laki-laki melihat kepada perempuan dan mereka merasa ada terancam atau terhina dengan pandangan itu, mereka bisa lapor sama polisi. Jadi ketika kita bertanya itu ya bertanyalah yang baik-baik. Ya, pilihlah pertanyaan-pertanyaan yang memang umum saja terlebih dahulu. Karena itu yang nanti akan mempengaruhi dari proses bagaimana kita berkomunikasi. Jangan terlalu membanggakan diri gitu ya. Nada kita itu harus jangan yang keras, yang santai saja. Ya, gunakanlah modal dalam berbicara. Walaupun nanti dia masih kecil daripada kita, gitu ya, apalagi dia lebih besar atau lebih dewasa daripada kita, tentu modal itu lebih penting. Itulah beberapa tips dan trik. Jadi bagaimana bahasa itu dia berproses dalam komunikasi. Bagaimana kita nyaman dalam berkegiatan di luar negeri seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman, saya doakan nanti bisa pergi ke luar negeri, bisa merasakan betapa susahnya atau ribetnya cross cultural understanding ini. Bagaimana kita berbenturan budaya yang ada pada diri kita dan budaya orang lain pada kita. Bagaimana nanti menyesuaikannya ya. Kira-kira topik kita untuk hari ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.